Tanyakan kepada Esti Susanti, kelompok apa dalam masyarakat yang paling dipinggirkan secara politik, ekonomi, sosial, dan moral, serta paling tersingkir sebagai warga negara? Perempuan yang dilacurkan. Jawab Esti Susanti tegas. Kelompok mana pula yang hak-haknya paling banyak dilanggar, tetapi paling banyak dibebani kewajiban sebagai warga negara? Perempuan yang dilacurkan. Jawab Esti kukuh. Khususnya dari kelompok masyarakat paling bawah, yang miskin, kurang pendidikan, dan harus memenuhi kebutuhan dari beban domestik yang sangat berat. Esti Susanti, 45 tahun, tidak berteori. Ia menemukan banyak hal yang luar biasa dari perjalanan aktivismenya selama 14 tahun terakhir ini. Di kalangan aktivis yang bekerja bersama perempuan dan anak-anak yang dilacurkan, nama Esti Susanti menempel kuat di sana. Padahal kegiatan itu tak pernah ia bayangkan saat kuliah di jurusan bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Satyawacana Salatiga. Orang tuanya, Tionghoa Totok, adalah pedagang yang pada awalnya mengharapkan putrinya mengikuti usaha dagangnya. Begitu lulus, ia bekerja sebagai konselor di sebuah SMA di Surabaya. Namun, seperti yang ia katakan, saya merasa gagal karena posisi saya hanya sebagai penghibur kalau ada anak yang mempunyai masalah. Esti melihat bahwa masalah-masalah yang dihadapi murid sebenarnya berasal dari guru yang otoriter dan suka melakukan kekerasan. Jadi, masalahnya bukan pada anak, tetapi pada sistem, katanya. Karena masalah sebenarnya tak bisa ia sentuh, Esti semakin sering memberontak dan akhirnya tidak tahan sehingga memutuskan keluar setelah 5 tahun bekerja. Kemudian ia menerima tawaran membangun biro konsultasi lewat telepon gratis di Harian Surya. Saya pikir kalau konsultasi lewat telepon sifatnya lebih cair dibandingkan dengan di sekolah, ujarnya. Namun, ternyata persoalan yang banyak ia terima dari kliennya juga bersumber di dalam sistem. Oleh karena itu, waktu ditawari ikut dalam penelitian mengenai HIV/AIDS dan perilaku perempuan yang dilacurkan, ia langsung tertarik. Akan tetapi, ia menolak ketika ditawari melanjutkan penelitian itu. Untuk apa kalau tidak ada intervensi? Katanya. Maka Esti pun masuk ke program intervensi. Bayangannya saat itu sederhana sekali. Ada komunitas, tinggal masuk, tinggal mengubah sistem. Ternyata saya masuk neraka, katanya. Neraka itu adalah persoalan yang pekat, pekerjaan yang tak pernah sudah.
persoalan pelacuran senantiasa mengundang pendapat yang kontroversial karena dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bermoral. Segala bentuk kekerasan yang dialami perempuan di kompleks-kompleks pelacuran lantas dianggap sebagai sesuatu yang layak diterima. Pelacuran sebenarnya merupakan salah satu bentuk penindasan yang paling parah. Papar Esti. Dalam masalah pelacuran, kekerasan personal berkaitan dengan kekerasan struktural. Perempuan terperangkap di dalamnya. Mereka adalah korban ketidakadilan yang berlapis-lapis. Seluruh risiko mereka yang mengambil, sementara orang lain menarik keuntungan yang tanpa batas dari pekerjaan itu. Ujar Esti menegaskan. Di dalam struktur industri seks komersial, perempuan tidak memiliki tubuh mereka sendiri karena peran mereka ditentukan oleh kekuasaan lain yang lebih tinggi di lingkungannya. Germo atau mucikari, kiwir atau pacar, makelar, aparat keamanan, dan tamu yang sebagian besar laki-laki. Pergaulannya yang intens dengan perempuan yang dilacurkan membuatnya menjadi semakin peka terhadap segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Saya juga menyaksikan semangat yang luar biasa untuk mempertahankan hidup. Ujar Esti. Sayangnya, mereka selalu berusaha mencari suami untuk melindungi, meski yang dikatakan sebagai perlindungan justru bersifat eksploitatif. Jadi, mau bekerja seperti apapun tidak akan ada hasilnya selama perempuan di kompleks-kompleks pelacuran terobsesi mencari suami di tempat itu. Keluh Esti. Kategori perempuan baik-baik yang diwujudkan dalam peran istri itulah menyebabkan mereka rela dieksploitasi para kiwir yang memberi mereka status istri-istrian. Kalaupun menjadi istri beneran, mereka harus siap membayarnya dengan apa saja. Obsesi menjadi istri mengundang kekerasan ke dirinya sendiri karena hampir tidak ada laki-laki yang datang ke pelacur untuk mencari istri. Ujar Esti. Mereka hanya bermaksud bersenang-senang, kalau perlu gratis. Esti bergabung dengan Hotline Surya sampai dibubarkan 9 tahun kemudian. Ia diminta kembali menjadi jurnalis. Tempat saya di lingkungan ini. Jadi
saya memilih tetap menjadi aktivis di lingkungan pelacuran, sambungnya. Pada tahun 2000, Esti mendirikan Yayasan Surabaya dengan lingkup aktivitas yang semakin meluas. Pada tahun 2001, ia menyelesaikan S2-nya di bidang sosiologi Universitas Airlangga Surabaya. Kami memiliki klinik perempuan di lingkungan kumuh di belakang suatu kompleks pelacuran, paparnya. Ia melangkah bersama 20 anggota staf yang bekerja bersamanya. Klinik itu menjadi klinik percontohan pertama yang memberikan pelayanan dasar kesehatan perempuan, termasuk 9 infeksi saluran reproduksi. Dananya didapat dari The Ford Foundation. Menurut Esti, selama ini yang banyak diketahui baru sifilis dan gonorrhea. Ada 7 infeksi lainnya yang ditanggung oleh banyak istri. Klinik ini menjadi penghiburannya setelah kerja yang ia lakukan selama ini seperti jalan di tempat. Esti sadar bahwa kerja penyadaran adalah kerja yang tidak terukur panjangnya, tanpa penghargaan, dan sangat melelahkan. Situasi ini pula yang kerap menorehkan rasa pahit dan ketakutan-ketakutan akan masa depan. Namun, keresahan ini selesai sudah ketika ia merefleksikan apa yang telah dikerjakannya selama ini dalam jeda-jeda waktu tertentu. Saya menyikapi kerja saya seperti orang berjalan, tanpa menginginkan apapun, tuturnya. Secara moral, saya tak bisa meninggalkan mereka, sambungnya. Hanya satu keinginannya sekarang, melanjutkan perjalanan. Kisah Esti Susanti dimuat di harian Kompas 10 Agustus tahun 2004 berjudul Perjalanan Tanpa Ujung Esti Susanti. Tulisan Ninuk MP dan Maria H.